Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan akhir tahun 2025 bersama saya Ninda Febiola. Sepanjang tahun ini, publik disuguhkan dengan perdebatan dan gonjang-ganjing keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Padahal kasus ini telah mengemuka sejak tahun 2022. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu, kasus ini telah mencuat sejak tahun 2017. Meski pihak Universitas Gadjah Mada telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, hal ini tidak meredakan polemik, tapi justru sebaliknya malah memperpanas perdebatan di kalangan masyarakat. Kini kasus dugaan ijazah palsu tersebut telah memasuki babak baru. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun mereka masih berupaya untuk memberikan perlawanan agar terlepas dari status hukum yang menjerat mereka. Sengkarut menyoal asli atau tidaknya ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sepanjang tahun 2025 masih berlarut. Namun, polemik ini setidaknya mengerucut pada 2 perkara. Pertama, menyoal dugaan ijazah palsu yang diadukan masyarakat dari tim pembela ulama dan aktivis ke Barreskrim Polri. Kedua, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Barreskrim Polri telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan uji laboratorium forensik. Hasil pengujian menyatakan antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari produk yang sama. Lantaran tidak ada unsur pidana, penyelidikan pun dihentikan. Sedangkan perihal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, laporan itu sudah terdaftar dan ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Di tengah proses hukum yang bergulir, politikus PDI Perjuangan Bambang Suryadi atau Bitor Suryadi menyatakan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta pada tahun 2012 atau menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Menanggapi pernyataan Bitor, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menganggap pernyataan Bitor itu tak ubahnya sebagai bualan semata. Saya meng-highlight ya, omong kosong. Kenapa? Karena saya di sana 2012 saya adalah tim kampanye Jokowi Ahok. Divisi saya adalah sosialisasi kampanye. Pada saat itu saya adalah dari Gerindra, perwakilan dari Gerindra ya, yang ditugaskan ada di divisi sosialisasi kampanye. Apa yang disebutkan Bang Betor itu ya, itu ada teman-teman saya juga dan saya berinteraksi dengan mereka. Pihak Jokowi berpegang pada pernyataan Universitas Gadjah Mada, saksi-saksi hingga Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi identik antara bukti dan pembandingnya. Kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan. Analisis Rosuryo yang beredar disebut tidak memiliki kapasitas resmi perihal forensik dokumen. Seakan masih tak puas dengan kesimpulan yang diterbitkan pihak berwenang, kubu Roy Suryo CS tetap bersikukuh mempersoalkan keabsahan dokumen. Di sisi lain, pihak Jokowi juga tidak bersedia menunjukkan ijazah milik Jokowi kecuali diminta penyidik atau hakim. Dalam prosesnya, kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Barreskrim Polri telah sampai pada kesimpulan ijazah Jokowi identik antara bukti dan pembandingnya.
lantaran tidak ada unsur pidana, penyelidikan pun dihentikan. Tapi kubu tim pembela ulama dan aktivis tidak puas dengan konvers Bareskrim saat itu. Rabu 9 Juli 2025, Bareskrim menyelenggarakan gelar perkara khusus. 7 Juli 2025, Polda Metro Jaya meminta keterangan Roy Suryo dan 5 saksi lainnya menyoal dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Kelima saksi itu yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, serta Tifauzia Tiasuma. Drama fitnah ijazah palsu Jokowi menapaki babak baru. Usai Roy Suryo CS ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Di kubu terlapor, mereka ditantang beradu cerdik menghindari bidik. Kamis 13 November 2025, Polda Metro Jaya telah rampung melakukan pemeriksaan perdana Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka atas kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di penghujung tahun 19 Desember 2025, Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara khusus dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian, setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Gaduh ijazah Jokowi tampaknya masih jauh dari kata reda. Celah perkara pun belum sepenuhnya tertutup. Kedua kubu juga masih bersikukuh dengan dalih dan dalil masing-masing. Penegakan hukum sejatinya tidak boleh pandang bulu. Miskin kaya, pejabat atau kaum papa, hukum tidak boleh menjadi pedang yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ada gium equality before the law. Setiap orang di mata hukum sama, sepertinya diuji dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Publik tentu terus menanti akan seperti apa akhir dari polemik yang seakan tidak berkesudahan ini, dan apalagi jika ke-8 tersangka akan dihadapkan dengan para pengadil di meja hijau. Catatan akhir tahun akan kembali lagi esok hari di jam yang sama dan akan membahas seputar bencana yang terjadi sepanjang tahun ini. Saya Ninda Febiola, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.